أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, para hadirin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan, di mana pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah-langkah kita dari rumah menuju majlisul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau sampai tegaknya hari kiamat. InsyaAllah pada malam ini kita kembali membaca kitab Al-Mulakhash Al-Fiqhi. Kita sekarang masuk bab baru atau bab berikutnya, yakni tentang babun fi syurutis shalah. Bab seputar syarat-syarat sahnya salat. Sebelum kita memasuki apa saja syarat-syarat sahnya salat, di sini penulis yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, beliau mengawali tentang syarat-syarat sahnya salat, yaitu di sini beliau menyebutkan tentang definisi syarat. Di sini beliau sebutkan syarat secara bahasa dan juga secara istilah. Asyartu lughatan al-alamah. Jadi syarat secara bahasa adalah artinya tanda. Jadi syarat secara bahasa artinya tanda, al-alamah. Wa syar'an, adapun secara syara' atau secara istilah, ma yalzamu min adamihi al-adam. Apa-apa yang mengharuskan dari tidak adanya itu tidak ada. Jadi apa-apa yang mengharuskan dari tidak adanya itu tidak ada. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatih. Dan tidak mengharuskan dari adanya itu harus ada. Saya ulangi. Jadi syarat secara istilah adalah apa-apa yang mengharuskan dari tidak adanya itu tidak ada. Dan tidak mengharuskan dari adanya itu harus ada.
Bisa dipahami insyaallah ya. Contohnya di sini insyaallah kita akan sebutkan nanti di antara syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat. Ya, masuknya waktu salat. Nah, baik. Misalkan sudah masuk di antara syarat sahnya salat adalah masuknya waktu salat. Sehingga apabila ada orang salat sebelum waktunya masuk waktu salat, maka salatnya tidak dianggap. Artinya salatnya tidak sah. Kemudian masuknya waktu salat, maka masuknya waktu salat wala yalzamu min wujudihi wujudun, dan tidak mengharuskan adanya itu harus ada. Seperti berwudu ya, seperti contoh modelnya seperti berwudu. Kita ketahui bahwa di antara syarat sahnya wudu adalah syarat sahnya salat adalah berwudu. Insyaallah ya. Ketika ada orang salat dan dalam keadaan tidak berwudu, maka salatnya tidak sah. Kemudian ketika ada seorang sudah berwudu, apakah mengharuskan dia salat? Tidak harus. Nah, ini salah satu di antara contoh daripada syarat. Jadi kita ulangi lebih paham, yaitu ma yalzamu min adamihi al-adam. Apa saja yang mengharuskan dari tidak adanya tidak ada. Seperti wudu, seperti kita contohkan tadi, bahwa wudu di antara syarat sahnya salat. Sehingga apabila ada orang salat tanpa wudu, maka salatnya tidak ada. Berarti salat tidak sah. Wala yalzamu min wujudihi wujudun, dan tidak mengharuskan dari adanya itu harus ada. Artinya tidak mengharuskan adanya wudu itu harus ada. Misalkan ada orang sudah berwudu, apakah mengharuskan dia untuk salat? Tidak harus. Ini salah satu di antara definisi syarat dan contohnya. Baik. Dan syarat ini perlu dan penting untuk diperhatikan. Karena syarat sahnya salat ini sangat bergantung kepada diterima atau tidaknya salat. Sah atau tidaknya salat. Oleh karenanya di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa syurutus salati ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha ma'al imkan. Jadi syarat sahnya salat ini bergantung kepada sah atau tidaknya salat, bila hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Ini menunjukkan bahwa syarat sahnya salat ini perlu untuk diperhatikan. Cuma di sini perlu ana sebutkan bahwa syarat salat itu ada dua macam. Jadi syarat salat itu ada dua macam. Yang pertama syurutu wujubin, yang kedua syurutu sihhatin. Adapun syurutul wujub di antaranya adalah Islam, kemudian baligh, berakal, wal khulwah minal mawani, dan hilang dari penghalang-penghalang seperti haid, nifas bagi wanita. Adapun syurutus sihah, nah ini yang kita akan sebutkan. Yang pertama adalah masuknya waktu, kemudian nanti satrul aurah, dan syarat-syarat sahnya salat yang lainnya. Jadi intinya bahwa syarat salat itu ada dua macam, syurutu wujub, yang kedua adalah syurutus sihah. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, walis salati syara'itu la tasihhu illa biha. Jadi salat memiliki syarat-syarat sehingga tidak sah salat kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Idza udimat au ba'duha. Apabila syarat-syarat sahnya salat itu tidak ada atau sebagiannya tidak ada, lam tasihhas salatu, maka salat tidak sah. Wa minha awalan, di antara yang pertama adalah dukhulu waqtiha, masuknya
waktu solat. Jadi syarat yang pertama adalah masuknya waktu solat. Qala ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ay mafruḍan fi awqatin mahdudah. Sebagaimana Allah berfirman, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu waktunya sudah ditentukan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan tentang dalil bahawa syarat sahnya salat adalah ketika sudah masuknya waktu salat. Fattauqitu huwa at-tahdid. Jadi waktu salat itu sudah dibatasi. Wa qad waqata Allahu as-salata. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu salat. Bima'na annahu subhanahu wa ta'ala haddada laha waqtan minaz zaman. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan dan sudah menetapkan waktu-waktu salat. Wa qad ajma'al muslimuna ala anna lis-salawatil khamsi awqatan makhsusatan mahdudatan la tujzi'u qablaha. Oleh karenanya kaum muslimin sepakat bahawa salat 5 waktu memiliki waktu-waktu yang sudah ditentukan. La tujzi'u qablaha. Sehingga tidak sah salat apabila dilakukan sebelum masuknya waktu salat. Nah. Oleh karenanya dahulu ada sebuah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah tentang hukum salat sebelum masuknya waktunya, sebelum masuk waktunya. Kemudian beliau menjawab, as-salatu qabla waqtiha la tujzi. Jadi salat sebelum masuk waktunya tidak sah. Hatta walau kanat qabla al-waqti bidaqiqatin wahidah. Sekalipun dia salat sebelum masuknya waktu salat 1 menit sebelum masuknya waktu salat, maka salatnya tidak sah. Misalkan ada orang salat sebelum masuknya waktu salat walaupun 1 menit, maka salatnya tidak sah. Dan beliau mengatakan, li'anna Allah Ta'ala yaqul inna as-salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Karena sungguhnya salat itu atas orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Fala tasihu as-salatu qabla waqtiha, maka tidak sah melakukan salat sebelum masuknya waktu salat. Wa yajibu i'adatu tilka as-salati allati sulliyat qabla waqtiha. Maka dengan demikian wajib untuk mengulangi salat yang dia lakukan sebelum masuknya waktu salat. Jadi intinya bahwa apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ini menegaskan kepada kita bahawa apabila salat dilakukan sebelum masuk waktunya, maka salat tidak sah. Ini bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik dia sengaja melakukan atau dalam keadaan salah, maka tetap salatnya tidak sah. Misalkan ada orang sengaja atau dia tidak tahu atau salah dalam melakukan sehingga dia salat sebelum waktunya, maka dalam masalah ini tetap salatnya tidak sah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau menegaskan dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan wa man shalla qabla al-waqti lam tujzi'u salatuh. Barang siapa yang salat sebelum masuknya waktu salat, maka tidak sah salatnya. Fi qauli aktsari ahli ilm. Ini berdasarkan pendapat mayoritas para ahlul ilm. Sawa'un fa'alahu amdan aw khata'an. Baik dia melakukannya dengan cara sengaja ataupun dengan cara salah. Wa bihi qala az-Zuhri wal Auza'i wasy-Syafi'i. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Az-Zuhri, kemudian Asy-Syafi'i wa ashabir ra'yi, dan juga pendapatnya ashabur ra'yi. Sebagai faedah, apabila antum menemukan atau membaca di sebuah kitab ashabur ra'yi, itu maksudnya adalah Imam Abu Hanifah dan
dan kawan-kawannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwadhi, bukan juga Abu Umar dalam kitab At-Tamhid. Ya, jadi apabila kita menemukan kalimat ashabur ra'yi, itu maksudnya adalah Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Tayyib. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ruwiya an Ibni Umar wa Abi Musa annahuma 'ada al-fajr li'annahuma salliyaha qabla al-waqt. Pernah diriwayatkan bahwasanya dahulu Ibnu Umar kemudian Abu Musa, di mana keduanya ini salat fajar sebelum masuknya waktu salat fajar. Akhirnya mereka mengulangi salatnya. Li'annahuma salliyaha qabla al-waqt, karena mereka melakukan salat fajar sebelum masuknya waktu salat fajar. Bukan disebutkan oleh Imam Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 2 halaman 45. Qala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, berkata Amirul Mukminin yakni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, as-salatu laha waqtun syaratahu Allahu laha la tasihu illa bih. Jadi salat memiliki waktu yang Allah syaratkan, yang Allah tetapkan syaratnya sehingga tidak sah kecuali dengannya. Artinya salat tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat tersebut. Fas-salatu tajibu bidukhuli waqtiha, dan salat itu wajib dilakukan apabila sudah masuk waktunya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aqimis salata lidulukis syams, tunaikanlah salat apabila matahari sudah tergelincir. Wa qad ajma'al ulama'u ala fadilatil ityan bis salati fi awwali waqtiha fil jumlah. Maka berdasarkan redaksi ayat ini, para ulama sepakat tentang keutamaan mengerjakan atau melakukan salat tepat di awal waktunya. Wali qaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba menuju ke kebaikan atau mengerjakan kebaikan. Maka ketika seorang melakukan salat, ibadah salat di awal waktunya, maka dia masuk dalam ayat ini, fastabiqul khairat. Maka mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, adalah kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, was-sabiqunas sabiqun, jadi orang-orang beriman mereka adalah orang-orang paling terdahulu, paling terdepan di dalam melakukan kebaikan. Ulaikal muqarrabun, dan mereka itulah adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat-ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan bahawa keutamaan melakukan salat di awal waktunya. Wa fis sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam su'il, disebutkan dalam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal as-salatu ala waqtiha. Nah, maka beliau sallallahu menjawab, yaitu salat tepat waktunya. Wa qala ta'ala hafizu 'alas salawat, maka hendaklah kalian memelihara salat-salat. Wa minal muhafazati 'alaiha al-ityanu biha awwala waqtiha. Maka di antara bentuk menjaga atau melihara salat yaitu melakukan salat tepat di awal waktunya. Ini bahawa di antara bentuk kita menjaga atau melihara salat, maka hendaknya kita melakukan salat di awal waktunya.
Oleh karenanya seorang mukmin, seorang muslim mukmin yang sejati, maka dia berusaha untuk melakukan salat di awal waktunya. Dia sebelum masuknya waktu salat, dia sudah siap-siap untuk salat. Mungkin sudah mandi atau berwudu, kemudian dia menunggu salat sebelum waktunya waktu salat. Semestinya demikian yang dimiliki oleh setiap muslim, ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat di awal waktunya atau salat tepat pada waktunya, berdasarkan sabda Nabi sallam ketika beliau tanya, yaitu amalan manakah yang paling Allah cintai, yaitu salat tepat pada waktunya. Nah, oleh karenanya ketika Imam yang disebutkan oleh Al-Hafiz dalam kitab Al-Fatah, ini Fathul Bari, ketika beliau menukilkan perkataan Ibnu Battal, ketika Ibnu Battal mengomentari hadis tentang ayyul a'mali ahabbu ilallah, yaitu amalan manakah yang paling Allah cintai, maka Nabi menjawab as-salah, yaitu salat pada waktunya. Kemudian kata Ibnu Battal rahimahullah, fihi annal badara ila as-salah fi awwali waqtiha afdalu minat tarahi fi. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa bersegera melakukan salat di awal waktunya tentu ini lebih afdal dan lebih utama daripada menunda-nundanya. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Battal yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. Taib. Wassalawatul mafrudatu khamsun fil yaumi wal layla. Salat 5 waktu itu ada 5 kali dalam sehari semalam. Ini sudah masyhur dan ma'ruf. Likulli salatin minha waqtun munasibun akhtarahu Allahu laha. Jadi masing-masing salat, ya, atau masing-masing daripada waktu salat ini ada waktu yang sangat relevan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk waktu-waktu tersebut. Dari sisi mana? Yatanasabu ma'a ahwalil ibad, di mana sangat relevan dengan kondisi-kondisi hambanya. Bihaitsu yu'adduna hadhihi as-salawati fi hadhil iqad, di mana mereka mampu untuk melakukan salat-salat 5 waktu ini pada waktunya. Wala tahbisuhum an a'malihimul ukhra, sehingga mereka tidak terhalang atau tertahan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bal tu'inuhum 'alaihi, bahkan hal itu membantu mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Wa tukaffiru anhum khatayahum allati yusibunaha, dan di antara faedah melakukan salat yaitu dapat menghapus atau menggugurkan dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Faqad syabbaha Nabi sallallahu bin nahril jari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan salat 5 waktu itu dengan sungai yang mengalir. Alladzi yaktasilu minhu al-insan 5 marrat, di mana seorang itu mandi 5 kali dalam sehari. Fala yabqa min darni syai'un, maka demikian maka tidak ada sesuatu pun dari kotoran atau daki yang tersisa. Taib. Nah, wa hadhihi al-mawaqitu kama yali. Adapun waktu-waktu salat ini, yang pertama adalah salatul zuhur, salat zuhur. Jadi waktu-waktu salat yang pertama adalah salat zuhur. Wa yabda'u waqtuha bizawalis syams, dan masuknya waktu zuhur itu mulai ketika zawalus syams, ay mailuha ilal maghrib an khattil musama, yaitu apabila matahari sudah condong ke arah barat dari garis lintang. Artinya mulai masuknya waktu zuhur apabila matahari sudah tergelincir.
Wa huwa ad-dulukul madhkur fi qawlihi ta'ala aqimis salata lidulukis sam. Dan inilah makna ad-duluk sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata lidulukis sam. Tunaikanlah salat ketika matahari sudah tergelincir. Maksudnya salat adalah salat zuhur. Wa yu'rafu az-zawalu bihuduthi dhil fi janibil masyriq ba'da in idamihi min janibil maghrib. Jadi untuk mengetahui tergelincirnya matahari, yaitu bisa diketahui dengan hudutsul dhil, yaitu adanya bayang-bayang yang berada di sisi timur setelah hilangnya di sisi barat. Wa yamtaddu waqtu dhuhur ila ay yasira dhillu syai' mithlah fitul. Dan waktu zuhur ini terus berlangsung sampai bayangan sesuatu itu panjangnya sama. Jadi wa yamtaddu waqtu zuhur ila ay yasira dhillu syai'i mithlah fitul. Jadi waktu zuhur itu terus berlangsung sampai bayangan sesuatu itu panjangnya sama. Thumma yantahi bidzalik. Kemudian berakhirnya waktu zuhur yaitu dengan apabila apabila bayangan sesuatu itu sama panjangnya, maka situlah berakhirnya waktu salat zuhur. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulih. Adapun dalil yang menunjukkan bahawa waktu salat zuhur apabila tergelincir matahari, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulih. Apabila matahari sudah tergelincir, wa kana dhillur rajul katulih, di mana bayangan seseorang itu panjangnya sama. Ya, bayangan seseorang itu panjangnya sama, tingginya sama. Baik. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awalil waqt, dan disunahkan menyegerakan untuk melakukan salat zuhur. Jadi untuk salat zuhur ini sunahnya untuk disegerakan untuk melakukannya di awal waktunya. Illa fi siddatil har, kecuali apabila matahari amat sangat panas. Fa yustahabbu ta'khiruha ila ayyan kasiral har. Apabila matahari amat sangat panas, maka disunahkan untuk mengakhirkan sampai panas agak reda atau agak kurang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza staddal harru fa abridu bis shalah. Apabila matahari amat sangat panas, maka hendaklah kalian menunda salat zuhur. Jadi as-shalah di sini alif lam al-ahdiyah. Jadi maksudnya adalah salat zuhur. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena sungguhnya teriknya panas itu termasuk uap atau tiupan dari neraka jahannam. Jadi bahwa disunahkan, secara asal disunahkan melakukan salat zuhur itu di awal waktunya, kecuali kalau memang matahari amat sangat panas. Dahulu Al-Hafiz Ibn Rajab menyebutkan, jumhur ahlul ilm mengatakan yustahabbu ta'khirul zuhur fi syiddatil dahulu para ahlul ilm mengatakan yustahabbu ta'khirul zuhur fi syiddatil har, disunahkan mengakhirkan salat zuhur apabila matahari amat sangat illa ayyabridal waqt, sampai cuaca atau panas sudah mulai menurun. Wa yankasirul wahj, dan sinar matahari sudah mulai sudah turun. Jadi secara asal bahwa kita disunahkan untuk melakukan salat zuhur dan semua salat itu tepat di awal waktunya.
Adapun hal-hal yang menunjukkan atau hadis-hadis yang menunjukkan tentang dalil yang menunjukkan tentang anjuran untuk melakukan solat zuhur di awal waktunya, di antaranya adalah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'jilan lidzuhur minkum. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling menyegerakan untuk melakukan salat zuhur di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmizi. Kemudian juga dalam hadis lain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah pernah menceritakan, ma ra'aitu ahadan ashadda ta'jilan lidzuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling menyegerakan untuk salat zuhur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala min Abi Bakar wala min Umar, dan tidak juga Abu Bakar dan juga tidak Umar. Artinya hanya satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling menyegerakan untuk melakukan salat zuhur. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, kita simpulkan bahwa afdalnya menyegerakan untuk melakukan salat zuhur, dan ini adalah pendapatnya para sahabat Nabi dan juga orang-orang setelah mereka. Oleh karenanya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah mengatakan, wa huwal ladzi ikhtarahu ahlul ilm min ashabi Nabi sallam wa man ba'dahum, dan ini adalah dipilih oleh ahlul ilm dari sahabat Nabi dan juga orang-orang setelah mereka ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, idza lam yakun fi syiddatil har, apabila matahari tidak amat sangat panas, fa innal afdala ay yusalli salat adh-dhuhr idza dakhala waqtuha, maka afdalnya salat zuhur itu dilakukan apabila sudah masuk waktunya. Walau kanat qasran fi safar, sekalipun mengqasar salat dalam keadaan safar, lianna taqdima salati dhuhr fi ghairi siddatil har afdal, karena melakukan salat zuhur di awal waktunya selain teriknya panas matahari, maka itu lebih utama. Mungkin disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Nur al-Dar. Tapi kalau kita hidup di zaman sekarang, kita ada AC atau ada kipas yang semisalnya, maka yang seperti ini, maka kita tidak dianjurkan untuk mengakhirkan salat zuhur. Walaupun kita tidak pungkiri ada sebagian tempat kondisinya panas, kemudian tidak ada AC, maka di situ sebagai rukhsah maka dianjurkan untuk menunda salat zuhur. Tapi ingat, ketika ada kesepakatan antara imam dengan penjamaah. Jadi kalau kita di zaman sekarang ini, masjid, kebanyakan masjid ada AC-nya atau ada kipasnya, sehingga ini mungkin tidak perlu untuk mengakhirkan waktu salat. Ini salat zuhur. Oleh karenanya dahulu disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, beliau mengatakan, fi hadhihi al-azminah la yujadu dzalika alhamdulillah. Jadi di zaman sekarang ini tidak ditemukan panas, terutama di masjid, kebanyakan sudah ada AC. Wa dzalika liwujudil mukayyifat wal marawih al-kahrabaiyah allati tukhaffifu min shiddatil har. Karena adanya mukayyif, yaitu AC, dan juga ada kipas yang dapat menurunkan panasnya, artinya dapat menurunkan panas. Fala yahissun nasu bidzalika al-muz'ij alladhi yatasabbu minhu al-araq, sehingga manusia tidak merasakan kesulitan atau kebisingan sehingga menyebabkan hal itu dia sampai keluar keringatnya, wala yatabtallu minhu athiyab, sampai basahnya pakaian,
fala yatma'innu al-musalli fi salatih, sehingga dia tidak nyaman dalam salatnya. Fali ajli dzalika lam yarau da'iyan ilal ibrad fi syiddatil har. Maka oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa tidak perlu untuk menunda waktu salat zuhur. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah. Jadi intinya kalau kita zaman sekarang ini ya sudah banyak hal-hal yang dapat menurunkan panas seperti AC atau kipas dan selainnya. Mungkin ini tidak perlu untuk kita menunda-nunda lakukan salat zuhur. Dan kita kembali kepada asal bahwa kita disunahkan untuk melakukan salat zuhur tepat pada waktunya, dan bukan hanya salat zuhur, dan semua salat kita dianjurkan untuk melakukan salat tepat waktunya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Maka adalah kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian. Dan juga dalam ayat lain, fastabiqul khairat. Maka adalah kalian bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya khonifilazakumullah, insyaallah mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Mudah-mudahan apa yang sedikit Anda sampaikan bisa terpahami. Allahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.